Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Kabar gembira bagi industri petrokimia di Asia Tenggara. PT Chandra Asri Pacific, perusahaan petrokimia terkemuka di Indonesia, dan Glencore, raksasa sumber daya alam global, telah menandatangani perjanjian jual beli dengan Shell Singapura untuk mengakuisisi seluruh kepemilikannya di Shell Energy and Chemical Park Singapura. Akuisisi strategis ini menandakan langkah besar Chandra Asri Group dan Glencore dalam memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri kimia dan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara. Shell Energy and Chemical Park Singapura, dengan kilang minyak mentah berkapasitas 237.000 barel per hari, dan ethylene cracker berkapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun di Pulau Bukom, serta aset kimia hilir di Pulau Jurong, akan menjadi aset penting dalam portofolio mereka. Akuisisi Shell Energy and Chemical Park Singapura oleh Chandra Asri Group dan Glencore menandakan langkah strategis penting bagi kedua perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar kimia Asia Tenggara. Integrasi platform energi dan bahan kimia baru di Pulau Bukom dan Jurong, Singapura, dengan kehadiran Chandra Asri Group yang telah mapan, akan membuka peluang baru yang signifikan. Integrasi ini akan memungkinkan Chandra Asri Group untuk memperluas penawaran produknya dengan memanfaatkan infrastruktur dan keahlian Shell Energy and Chemical Park Singapura yang canggih. Hal ini termasuk produksi ethylene cracker berkapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun dan berbagai produk kimia hilir lainnya. Selain itu, Chandra Asri Group juga dapat meningkatkan layanannya kepada pelanggan dengan menggabungkan jaringan logistik dan distribusi yang luas dari kedua perusahaan. Pasar kimia Asia Tenggara sedang mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh meningkatnya permintaan dari sektor industri manufaktur, konstruksi, dan konsumen. Integrasi Chandra Asri Group dan Glencore akan memposisikan mereka secara ideal untuk menangkap peluang ini dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam dan kompetitif kepada pelanggan di seluruh wilayah. Akuisisi ini adalah langkah maju strategis bagi Chandra Asri Group dan Glencore. Integrasi ini akan memperkuat posisi mereka sebagai pemain utama di pasar kimia Asia Tenggara, memungkinkan mereka untuk menangkap peluang baru dan memberikan nilai tambah bagi para investor. Erwin Ciputra, Presiden Direktur Chandra Asri Group, menyatakan kesenangannya dapat bermitra dengan Glencore dan menyambut baik kemampuan Shell Energy and Chemical Park Singapura untuk memperkaya kemampuan bersama. Dia meyakini bahwa akuisisi ini akan menghasilkan hasil positif bagi semua pihak. Senada dengan Ciputra, Kwek Chin Tean, Managing Director Glencore Singapura, menyatakan sangat gembira mengumumkan akuisisi ini dan sangat yakin akan keberhasilan kemitraan usaha patungan dengan Chandra Asri Group. Kwek Chin Tean juga menekankan bahwa Shell Energy and Chemical Park Singapura merupakan aset utama di Asia Tenggara. Dengan lokasi strategis di Singapura yang merupakan pusat perdagangan energi terkemuka di Asia. Kompleks kilang dan bahan kimia yang terintegrasi ini merupakan suatu operasi canggih yang dijalankan oleh tenaga kerja yang profesional. Akuisisi ini masih menunggu persetujuan regulator dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2024. Hal ini menandakan babak baru yang gemilang bagi Chandra Asri Group dan Glencore. Dengan sinergi ini, kedua perusahaan siap untuk menjadi raksasa kimia dan infrastruktur di Asia Tenggara, membuka peluang baru dan memberikan nilai yang luar biasa bagi investor mereka. Bagi para investor yang tertarik dengan pasar modal, akuisisi ini menghadirkan peluang menarik untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang cerah di masa depan. Sektor petrokimia dan infrastruktur di Asia Tenggara diprediksi akan terus berkembang pesat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan permintaan yang terus meningkat. Dengan kepemimpinan yang kuat, strategi yang matang, dan komitmen untuk berinovasi, Chandra Asri Group dan Glencore siap untuk memimpin industri ini dan mencapai kesuksesan yang gemilang. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Chandra Asri Pacific saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, saham Chandra Asri Pacific mungkin terlihat menarik di awal tahun 2024, tapi kenyataannya, perusahaan petrokimia ini menelan pil pahit di kuartal pertama. Laba yang diraih di tahun 2023 berbalik menjadi rugi di kuartal pertama 2024. Laporan keuangan Chandra Asri Pacific menunjukkan beberapa indikator yang kurang menggembirakan.
Aset perusahaan memang bertambah 241,9 juta dolar menjadi 5,3 miliar dolar di bulan Maret 2024, namun ekuitasnya justru turun dari 2,99 miliar dolar menjadi 2,96 miliar dolar. Chandra Asri Pacific mencatatkan kinerja keuangan yang kurang menggembirakan di kuartal pertama 2024. Pendapatan perusahaan mengalami penurunan 6% dari 502,3 juta dolar menjadi 471,9 juta dolar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini berdampak pada profitabilitas perusahaan, dengan return on assets dan return on equity yang negatif. Di sisi lain, Chandra Asri Pacific menunjukkan sedikit kabar positif dengan penyusutan liabilitas dari 2,6 miliar dolar di bulan Desember 2023 menjadi 2,4 miliar dolar di bulan Maret 2024. Penurunan liabilitas ini dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan sedang melakukan langkah-langkah untuk menyehatkan neraca keuangannya. Meskipun terdapat penyusutan liabilitas, penurunan pendapatan dan profitabilitas yang signifikan perlu menjadi perhatian bagi TPIA. Manajemen perusahaan perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kembali kinerja keuangan dan memulihkan kepercayaan investor. Chandra Asri Pacific mengalami penurunan pendapatan yang signifikan di kuartal pertama 2024. Hal ini berimbas pada profitabilitas perusahaan, dengan return on assets dan return on equity yang menunjukkan hasil negatif. Penurunan pendapatan sebesar 6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menjadi faktor utama di balik kinerja keuangan yang kurang menggembirakan ini. Return on assets perusahaan anjlok ke minus 2,4%, menunjukkan bahwa aset perusahaan tidak menghasilkan keuntungan yang memadai. Lebih memprihatinkan lagi, return on equity Chandra Asri Pacific anjlok ke minus 4,8%, yang berarti ekuitas perusahaan tidak menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Penurunan profitabilitas Chandra Asri Pacific perlu menjadi perhatian serius bagi manajemen perusahaan. Diperlukan langkah strategis yang efektif untuk meningkatkan kembali pendapatan dan mengembalikan profitabilitas ke zona positif. Chandra Asri Pacific tak hanya mengalami penurunan pendapatan di kuartal pertama 2024, tetapi juga dihadapkan pada kenaikan beban pokok pendapatan dan penurunan laba kotor yang signifikan. Beban pokok pendapatan Chandra Asri Pacific naik dari 468,9 juta dolar menjadi 471,3 juta dolar, menunjukkan peningkatan biaya yang terkait dengan produksi dan penjualan produk perusahaan. Hal ini berakibat pada penyusutan laba kotor yang drastis dari 33,3 juta dolar menjadi hanya 520.000 dolar. Penurunan laba kotor yang signifikan ini menjadi indikator bahwa Chandra Asri Pacific mengalami kesulitan dalam mengelola margin keuntungannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga bahan baku, persaingan yang ketat di pasar, atau kurang efisiennya proses produksi. Kenaikan beban pokok pendapatan dan penurunan laba kotor Chandra Asri Pacific perlu menjadi perhatian serius bagi manajemen perusahaan. Diperlukan langkah strategis untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasi agar profitabilitas perusahaan dapat kembali ke jalur yang positif. Beban keuangan juga meningkat dari 28,7 juta dolar menjadi 41,9 juta dolar. Di tengah kondisi yang kurang kondusif ini, Chandra Asri Pacific masih bisa sedikit bernapas lega dengan kenaikan manfaat pajak penghasilan dari 3,5 juta dolar menjadi 9,1 juta dolar. Namun, hal ini tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Chandra Asri Pacific mengalami perubahan drastis dalam kinerja keuangannya di kuartal pertama 2024. Laba yang diraih di periode yang sama tahun lalu berbalik menjadi rugi di kuartal pertama 2024. Rugi tahun berjalan Chandra Asri Pacific mencapai 32,6 juta dolar, berbanding terbalik dengan laba 8,5 juta dolar yang diraih di periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan penurunan profitabilitas yang signifikan bagi perusahaan. Penurunan profitabilitas ini juga tercermin dalam net profit margin Chandra Asri Pacific yang anjlok ke minus 7%. Net profit margin negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya operasinya. Perubahan drastis dari laba menjadi rugi dan anjloknya net profit margin Chandra Asri Pacific menjadi indikator penting bagi investor. Manajemen Chandra Asri Pacific perlu mengambil langkah strategis yang tepat untuk membalikan keadaan dan kembali ke jalur pertumbuhan yang positif. Di tengah kinerja keuangan yang kurang menggembirakan,
Chandra Asri Pasifik dihadapkan pada dua hal penting yang perlu diperhatikan, tingkat utang dan arus kas operasional yang tinggi. Tingkat utang Chandra Asri Pasifik yang mencapai 89% melalui debt-to-equity ratio, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Hal ini dapat menjadi risiko bagi perusahaan, terutama jika terjadi kesulitan dalam pembayaran utang di masa depan. Selain memiliki debt-to-equity ratio yang tinggi, Chandra Asri Pasifik menunjukkan tingginya arus kas operasionalnya. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Chandra Asri Pasifik tercatat sebesar $387,2 juta pada kuartal pertama 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menghabiskan banyak arus kas untuk aktivitas operasinya. Tingkat utang dan penggunaan arus kas operasional yang tinggi menjadi dua hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam menilai kinerja keuangan Chandra Asri Pasifik. Namun, total arus kas perusahaan mengalami penurunan signifikan sebesar $409,4 juta hingga akhir Maret 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penggunaan kas untuk aktivitas investasi senilai $139,5 juta. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi menunjukkan bahwa Chandra Asri Pasifik melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini dapat menjadi positif untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan. Namun, perlu dicatat bahwa perusahaan perlu memastikan bahwa penggunaan kas untuk investasi tersebut menghasilkan keuntungan yang memadai untuk menutupi biayanya. Manajemen Chandra Asri Pasifik perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dengan menjaga kesehatan arus kasnya. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan perusahaan di masa depan. Kinerja keuangan Chandra Asri Pasifik di kuartal pertama 2024 jauh dari harapan. Penurunan pendapatan, laba yang berbalik menjadi rugi, dan beban yang menggelembung, menjadi indikator yang perlu diwaspadai. Para investor perlu mencermati langkah strategis Chandra Asri Pasifik untuk membalikkan keadaan dan kembali ke jalur pertumbuhan yang positif. Meskipun rintangan di kuartal pertama 2024 ini berat, Chandra Asri Pasifik masih memiliki potensi untuk bangkit. Apakah perusahaan ini mampu melewati masa sulit dan kembali bersinar? Jawabannya ada di tangan manajemen Chandra Asri Pasifik dan bagaimana mereka merespon tantangan ini dengan strategi yang tepat. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai emiten Chandra Asri Pasifik? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.